المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Bahmudah rahimana wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang haji. Ya, dan kita bayangkan orang sudah bayar mahal, nunggu lama, sampai di sana ibadahnya salah, rugi banget, ya kan? Yang ada itu manasik haji, manasik sholat tidak ada. Padahal yang dibutuhkan setiap hari kan sholat, ya. Tapi memang orang barangkali karena bayar mahal, nunggu lama, akhirnya mereka lebih perhatian kepada ibadah ini, sakral banget, ya. Dan kita katakan, para ulama menyebutkan puasa orang yang tidak sholat tidak diterima karena sholat lebih dasar. Kira-kira hajinya orang tidak sholat bagaimana? Ya, jadi orang berangkat ya mungkin karena dibayarkan atau karena hadiah dari kantor atau mungkin dia haji abidin atas biaya dinas, ya. Nah, jadi kita bayangkan bahwa orang sudah sampai di Arafat, orang berdoa sampai nangis, bahkan dia bisa menghayati mungkin perpisahan juga dia. Ada itu cuplikan-cuplikan di YouTube itu ketika disamperin, ini dah pulang nih, pulang habis dia lempar jumroh nafar tsani, sudah selesai nih, selesai, nangis dia, selesai ya haji, selesai, saya akan tinggalkan manasik haram ini, sudah saya selesaikan. Ya, memang seperti itu. Tapi kita bayangkan ada orang di sana bukan hanya tidak menikmati, bahkan tidak menghargai. Jadi ibadahnya nggak diperhatikan. Ibadah Nabi SAW dulu bagaimana, doanya bagaimana, malas-malasan aja. Mungkin karena justru sudah sering. Orang kalau sudah sering itu sudah nggak ngargain banget, ya. Maka kita katakan rugi banget ketika orang melaksanakan ibadah yang besar tapi tidak ngerti hukumnya. Baik, Nabi SAW sampai pesan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Pelajari haji dari aku karena bisa jadi tahun depan enggak ketemu lagi kita. Jadi para sahabat itu obrolan hariannya itu hadis Nabi SAW. Kak, sholat, kamu pernah lihat sholat Nabi SAW bagaimana? Ini obrolan di kalangan para sahabat itu. Ketika di antara mereka dalam Sahih Bukhari namanya Abu Humaid As-Sa'idi ngobrol dengan 10 orang sahabat, lagi ngobrol-ngobrol gini tentang salatnya Nabi SAW bagaimana. Maka Abu Humaid mengatakan, ana a'lamukum bi salati Rasulillah SAW. Aku paling ngerti dari kalian, aku sudah lihat dan aku akan ceritakan kepada kalian salat Nabi SAW. Artinya ngobrolnya itu salat gitu, salat yang benar itu bagaimana tuh gitu. Jadi ngobrol di masjid, obrolannya salat. Dalam Sahih Bukhari juga ada. Bahkan obrolan hadis itu sampai di level pejabat. Untuk membayangkan ini. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Abdul Aziz, khalifah, wafat tahun 101 Hijriah, ditegur oleh keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, namanya Urwah bin Zubair. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz pernah sholatnya agak telat. Maka negurnya bagaimana? Negurnya bukan di depan podium, apalagi depan kamera, enggak. Ya, di depan orangnya. Di depan orangnya dibilang, wahai Amirul Mukminin, ada hadis nih. Dulu pernah terjadi, ada seorang pejabat Kufah. Kufah itu daerah Irak. Namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Beliau ketika menjadi gubernur, sholatnya telat. Lalu ditegur oleh seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Lalu Abu Mas'ud mengatakan, wahai Mughirah, antum tahu kan hadis tentang waktu sholat? Waktu sholat itu Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu ngajari waktu sholat, dimakmumin oleh Nabi SAW sampai 5 kali, zuhur, asar, maghrib,
isya, subuh. Kemudian di waktu berikutnya Jibril datang lagi, kemudian ngajari waktu sholat lagi, tapi waktu yang agak lambat. Kalau tadi di awal waktu seperti misalkan zuhur di awal waktu ketika matahari miring dari atas kepala miring ke barat, berarti itu waktu awal. Besok harinya Jibril datang, sengaja sholat zuhur itu di agak belakangan waktunya, mepet dengan waktu asar. Sholat asar di hari pertama beliau mengajari Nabi SAW dari awal waktunya, menjelang atau bahkan habisnya waktu sholat zuhur langsung sholat asar. Nah, di situ diajarkan waktu sholat asar. Besoknya sholat asar hampir maghrib. Kemudian subuh sama. Subuh Jibril sholat masih gelap, setelah terbit fajar masih gelap. Tapi besoknya ketika sudah isfirar artinya matahari hampir terbit, ketika masih belum terbit tapi sudah mulai menguning, hampir terbit, lalu Jibril mengatakan as-salatu fima baina dzalik, salat itu antara dua waktu yang tak ajarin di dua hari yang berbeda itu. Lalu Nabi SAW mengatakan hakadha umirtu, demikian aku diajari dan diperintahkan Allah, salat itu antara dua waktu ini. Nah, ini Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an mengingatkan Pak Gubernur, antum kan salatnya telat, ini hadis Jibril dalam waktu salat. Lalu riwayat ini dinukil ulang oleh Urwah bin Zubair memberi nasihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai obrolan di kalangan pejabat saja hadis antum bayangkan. Itu berarti di zaman itu hadis Masya Allah banget ya. Ya kalau sekarang di masjid aja orang nggak nyebutin hadis, bahkan orang mau hajian yang penting fatwanya ormasku. Antum coba bayangkan itu sekarang. Jadi sekarang karena hadis itu memang jarang banget ya, para penuntut ilmu itu jarang mengupas, mengobrolkan, menyampaikan. Antum sholat bagaimana? Oh, kalau menurut saya, madhab saya begini. Sudah, hadis itu jadi asing. Begitu juga dalam masalah ibadah yang lain. Maka kita berharap satu saat obrolan kaum muslimin itu sudah sampai ke level itu. Berarti harus naik kelas ini. Jadi belajarnya itu harus banyak-banyak kita akrabkan dengan hadis. Dulu di zaman para ulama ya, mereka itu kalau duduk di majelis yang dibaca bukan obrolan begini, ini kan cuma nasihat aja. Ini satu jam juga mungkin orang kadang-kadang nggak ngerasa oh iya kayak gitu bagus banget ya, apa tadi nggak tahu. Ya, kalau dulu orang ngajinya itu kitab ditulis lalu dicocokin lalu diapalin gitu dulu. Nah, semua dikumpulin dengan sanad-sanadnya, lengkap dengan sanadnya. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah, antum pernah dengar barangkali. Sufyan bin Uyainah itu wafatnya tahun 198 Hijriah. Di akhir-akhir abad kedua. Beliau punya guru namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, wafatnya tahun 124 Hijriah. Antara mereka terpaut sekitar 70-an tahun. Ini tanya ke gurunya senior, Syekh antum itu kajiannya selalu sanad, sekali-kali had bila isnad, sekali-kali antum sampaikan hadis gak usah pakai sanad biar kita gak terlalu capek gitu. Maka kata gurunya, kamu ini atarqas satha bila sulam, kamu pengen lompat ke atap gak pakai tangga. Artinya ilmu itu dipakai dengan sanad. Itu pelajaran dulu para ulama kayak begitu. Jadi ulama itu membahasnya qala haddatsana qala akhbarana. Ana beberapa masjid ana terapkan itu, alhamdulillah jamaah ngantuk. Ya. Jadi memang itu ditunggu saja hadisnya gitu. Nanti kalau sudah terangkan hadisnya baru mulai agak itu alhamdulillah sudah. Kita ketika sudah terbiasa dengan mendengarkan hadis, pas ada pembahasan apa, itu hadisnya apa, itu sudah bagus, berarti ada bekasnya. Kita ketika ada sholat, mau puasa, mau sedekah, mau baca wirid, zikir apa, kita pengen akrab dengan hadis. Memang ada hadisnya, gitu. Bagus itu, bagus. Kalau dulu orang enggak sudah minta amalan ke Pak Ustadz. Ya. Artinya kayak begitu. Kita katakan memang semua itu ada dalilnya. Kalau seandainya kita suka atau membiasakan akrab dengan dalil, aman kita, selamat. Meskipun beda dengan banyak orang. Baik, insya Allah kita membahas 3 hadis.
karena jamnya nggak kelihatan. Kalau melebar, wallahu a'lam. Ya, baik. Ana kebetulan pas hari ini nggak bawa jam lagi. Ya, pas banget kan. Siapa tahu sholat isyanya ditunda. Ya. Hadis yang kedua, insya Allah cuma 3 hadis. Kalau memang bisa ditambahkan, tambahkan 1 hadis lagi. Baik. Hadis yang kedua dari pembahasan kemarin, orang ihram itu pakai apa? Kita sudah bahas ketika Nabi SAW ditanya, yang bisa dipakai orang ihram itu apa? Maka Nabi SAW jawabnya dengan yang tidak boleh dipakai. Kita kemarin sudah jelaskan. Kenapa? Karena hukum asalnya mau pakai apa aja boleh. Jadi kalau kita mau jelaskan yang boleh pakai ini, jadi banyak, nggak habis-habis itu. Nah sekarang yang dijelaskan yang sedikit, sisanya boleh. Maka sebenarnya tidak ada keharusan orang menggunakan ihram pakai kain apa, dari mana, warna apa. Tapi kalau mau pakai yang putih lebih bagus. Secara umum memang pakaian putih itu lebih disukai. Inna min khairi thiyabikum al-bayad. Baju yang paling bagus di antara kalian adalah putih. Memang seperti itu. Tapi kalau tidak pakai warna putih aman, gak ada masalah. Sekarang orang mau berihram, pakainya kain ihram yang kayak handuk tuh, ya kan? Bentuknya kayak handuk. Itu enak sekali itu, karena dia kalau dipakai sarungan nggak melorot. Tapi kalau tidak pakai, boleh apa tidak? Pakai pakaian yang kainnya kayak kain kafan, biar bablas langsung. Dan memang Nabi SAW mengatakan kalau ada orang meninggal ihram, maka kafinuhu fi thawbai, kafankan di 2 pakaian ihram itu. Bukan masalah kain kafan atau bukan, tetapi kain katun atau kain apa itu yang biasa dipakai untuk apa, kafan, drill apa segala macam, boleh itu, boleh. Cuman kalau kainnya terlalu tipis pas kita keringetan bisa nerawang, itu saja. Tetapi hukum asalnya mau pakai kain apa aja boleh. Bentuknya apa? Bebas, gak ada masalah. Mau bentuk kotak, mau bentuk bundar, fadl, yang penting nutup aurat. Begitu. Baik, kemudian kita sebutkan kemarin, disebutkan beberapa pakaian yang memang biasa dipakai harian. Sirwal nggak boleh dipakai, maksudnya celana. Baik, kalau seandainya orang menggunakan kain sirwal itu tapi tidak dipakai celanaan. Tahu kan celanaan itu maksudnya? Ya bentuknya kaki kanan, kaki kiri dipakai begini. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kain sirwal itu dipakai untuk sarungan atau pakai atasan gini. Ya misalkan dapat kain sarung, terus kain atasnya yang biasa dipakai untuk gini nih najis atau bagaimana, dapatnya kain sirwal. Antum tahu sirwal? Sirwal itu celana, tapi kalau celana kita ini sempit. Tapi kalau sirwalnya yang betul-betul sirwal dipakai orang Turki, dipakai orang Afghanistan, Pakistan itu kolornya itu red. Amba. Ya. Jadi lebar sekali. Ana pernah lihat punya kawan ana satu kamar itu lebar sekali. Oh kayak gitu, pantas mahal karena kainnya lebar sekali. Baik, kalau kain kayak gitu kita pakai untuk rida seperti ini, sah kata para ulama. Karena yang tidak dibolehkan itu memakai pakaian dalam bentuk badan. Kita kemarin sudah sampaikan, tidak ada hadis yang menyebutkan larangan menggunakan pakaian berjahit. Nggak ada hadisnya. Kita sudah baca kemarin. Nggak ada hadisnya. Cuman itu adalah fatwa Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai untuk memudahkan kita. Pakai pakaian berjahit itu maksudnya yang membentuk badan. Kalau pakaian yang tidak membentuk badan, kayak sarung saya ini kan bentuknya memang sarung sudah dijahit nih. Tapi saya mau pakai untuk ihram, tapi dipakai di atas begini, nggak apa-apa. Kalau misalkan saya mau pakai untuk ihram bagian bawah, tapi nggak saya pakai seperti sarung yang sekarang ini kan memang sudah bentuk nih. Nah, anak pakai agak miring gitu, biar betul-betul tidak seperti orang berjahit, aman, nggak ada masalah. Karena larangannya bukan di ada jahitan atau tidak, tetapi bentuk badan. Maka kalau pakaian ihram yang kita lihat dijual-jual itu lalu dikasih beniknya sampai bentuk kayak celana. Jadi di bawah kaki itu antara 2 kaki beniknya 5, tek, sudah kayak celana. Atas benik sini, kemudian sini benik. Jadi bentuk kayak baju. Ya sama, nggak boleh meskipun kainnya kain ihram. Nggak boleh.
Artinya itu yang tidak dibolehkan untuk menggunakan pakaian dalam bentuk badan seperti itu. Baik. Nah, kemarin kita sebutkan alas kaki yang tidak punya sandal, pakailah sepatu silahkan, tapi dipotong di bawah mata kaki. Kata Nabi SAW, "Faman lam yajid na'laini falyalbasil khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'bain." Yang tidak dapat sandal silahkan pakai sepatu tapi nanti dipotong di bawah mata kaki. Itu beliau sampaikan ketika ada seorang sahabat mau berangkat haji. Ketika mau berangkat haji tanya, "Saya pakai apa? Ini persiapan ini." Maka Nabi SAW sampaikan, "Kalau antum nggak dapat sandal, sepatunya dipotong." Pakai sudah. Baik, hadis yang kedua ini berkaitan dengan khutbah beliau di Arafat. Berarti tadi pertanyaan sebelum berangkat, ini sudah berangkat di Arafah, beliau berangkat nyampaikan khutbah. Khutbah ini kalau bertentangan yang tadi, berarti khutbah ini menasikh atau menghapus hukum sebelumnya. Baik, hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bi Arafat." Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Arafah. Khutbahnya bagaimana? "Man lam yajid na'laini falyalbasil khuffain." Yang tidak dapat sandal silahkan pakai sepatu. Berarti tidak ada perintah untuk memotong. Sepatu itu nggak boleh dipotong, nggak usah dipotong. "Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawila lil muhrim." Yang nggak dapat sarung silahkan meskipun cuma dapat celana. Berarti celana sudah boleh. Tadi nggak boleh kata Nabi SAW. Tapi sekarang darurat, masa nggak pakai pakaian? Mau ihram terus nggak pakai pakaian karena nggak dapat sarung. Sudah pakai saja celana, nggak ada masalah karena memang tidak dapat sarungnya. Tapi kalau masih dapat sarung, pakai sarung. Zaman sekarang kira-kira ada nggak orang nggak punya sarung? Kayak hampir nggak ada, mustahil. Meskipun itu bisa, tapi tetap solusi untuk dapat itu banyak sekali. Contohnya misalkan dia berangkat, sarung ihram yang dipakai najis, dia bisa pinjam. Bahkan handuknya hotel bisa dipakai ihram, nggak ada alasan sekarang. Antum tahu handuk hotel itu? Ya, itu untuk spray aja bisa. Ya, dipakai kayak pakaian ihram, masya Allah besar, bagus, lembut. Itu bisa dipakai ihram itu. Artinya kalau kita dari sisi hukum itu sudah bisa. Jadi hampir kayak susah di zaman sekarang ada orang nggak dapat sarung itu hampir nggak bisa. Apalagi sebagian jamaah sampai bawa 2 rangkap kain ihram, 2 style untuk khawatir nanti kalau kotor atau kalau najis dan semacamnya. Tapi kalau seandainya memang nggak ada lagi, maka boleh orang menggunakan celana. Kemudian yang tidak sama sekali mendapatkan sandal boleh menggunakan sepatu. Baik, kalau sepatu aja boleh untuk yang tidak dapat sandal, maka sandal yang selop boleh. Sandal selop boleh. Atau sandal yang tidak selop tetapi ada jahitannya, boleh. Itu sandal gunung itu. Mungkin lebih enak untuk lari, untuk jalan jauh malah lebih enak, nggak ada masalah. Sebagian orang bilang, "Oh enggak, anak nggak mau, maunya pakai sandal yang plastik warna putih karena memang itu plastik nyambung tidak ada jahitannya." Kita katakan jahitan boleh, kata siapa nggak boleh? Orang yang megang duit, HP, pakai tas, takut akhirnya disumpelkan di sarungnya ini. Tidak harus. Orang mau pakai ikat pinggang yang ada kantongnya atau mau pakai tas kecil itu boleh, nggak ada masalah. Nggak ada larangan itu seperti itu. Termasuk menggunakan jam, nggak apa-apa. Menggunakan jam nggak apa-apa. Kalau ikat kepala di sini belangkon tuh nggak boleh baru. Itu ikat-ikatan mau ada jahit atau tidak itu baru tidak boleh. Baik. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga ini sudah tidak berkaitan dengan kain ihram, tetapi berkaitan dengan talbiyah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik.
la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini hadis sahih dan kita sering itu. Kita yang belum umrah aja sudah hafal ya kan, karena sering dengar banget. Dan kalau sudah dengar rekamannya itu labbaik Allahumma labbaik, kayak rasanya itu Masya Allah, cobaan yang berangkat ya, mudah-mudahan bisa berangkat semua ya. Ini talbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syiar dan simbol tauhid. Labbaika artinya ijabatan, labbaik Allahumma labbaik ijabatan ba'da ijabah. Aku siap memenuhi panggilanmu, sampai diulang 2 kali. Sebagian ulama mengatakan itu bukan diulang 2 kali, tetapi memang itu kalimat satu paket. Kalau mengucapkan labbaik Allahumma, ya labbaik 2 kali sudah itu gitu. Jadi memang itu paketannya. Tapi yang jelas para ulama menafsirkan artinya adalah menunjukkan saya siap tunduk patuh melaksanakan semua perintahmu. Bahkan diulang itu untuk mentakkid atau menguatkan. Siap luzumu ta'atik, untuk selalu taat kepada perintahmu. Memang luar biasa memang ya. Ini raja nggak dibedain di sana. Semuanya pakai pakaian yang sama dan semua wukuf di Arafat. Nggak ada yang wukuf di istana masing-masing, nggak sah. Kalau sekarang misalkan ini karena raja akhirnya dikasih dispensasi, masing-masing wukuf di istana negaranya, ya nggak jadi hajian. Baik, jadi intinya ini menunjukkan lambang ketauhidan Allah. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan setan tidak pernah terlihat rendah banget, terhina seperti hari Arafat. Karena di saat itu semua datang untuk mentauhidkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Orang kafir, musyrikin Mekah dulu, mereka masih sempat-sempatnya musyrik. Mereka mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka sempat mengatakan itu, kecuali satu sekutu bagimu. Loh, ini maka Nabi SAW ingin merubah kebiasaan haji yang dulu itu betul-betul dibersihkan. Kalau orang-orang Quraisy Mekah mereka sombong tidak mau keluar dari tanah haram, mereka mengatakan nahnu abnaul haram, kita adalah anaknya tanah haram, nggak akan keluar dari haram. Hajian mereka cuma sampai Muzdalifah aja. Di Muzdalifah mereka nggak mau keluar. Maka mereka lihat Nabi SAW ini ketika haji, nih lihat, apakah mempertahankan tradisi nenek moyang, hajinya cuma di Muzdalifah aja, atau ada syariat berbeda. Ternyata beliau lewat terus sampai keluar tanah haram, sampai beliau wukufnya di Arafah. Arafah bukan tanah haram. Dan ini menunjukkan hajinya beda dengan tradisi kebiasaan orang Arab. Orang Arab mereka bangga haji sudah lama, bahkan haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi SAW punya syariat, mau itu syariat beliau. Dan kalau tidak wukuf di Arafat nggak sah hajinya. Nabi SAW menyatakan al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf. Orang wukuf, setelah itu yang lain-lain ketinggalan masih bisa bayar dam. Kalau ketinggalan wukufnya mau bayar dam sama daging-dagingnya nggak terima, nggak bisa. Karena memang itu adalah rukun yang paling besar. Maka kita katakan ini menunjukkan syiar. Ya, dikatakan innal hamda, semua pujian, wan ni'mata, dan semua nikmat dan karunia laka, milikmu ya Allah. Wal mulk, dan segala kekuasaan milik Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Baik, dalam riwayat ini dikatakan wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha. Abdullah bin Umar menambahkan talbiyah, karena memang kata para ulama talbiyah ini tidak harus seperti itu. Mau ditambahi silahkan, seperti zikir bebas. Maka Abdullah bin Umar mengatakan labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik wal raghba'u ilaika wal amal. Dikatakan wa sa'daik artinya kebahagiaan setelah kebahagiaan, atau ada yang mengatakan itu musa'adatun ala ta'ah. Artinya adalah aku siap untuk membantu mensukseskan ketaatan kepada engkau. Begitu. Kemudian wal khairu biyadaik, semua kebaikan berada pada tanganmu. Dan amal, niat, tujuan setiap ibadah hanya untukmu, artinya ikhlas. Ini nuansa maupun syiar
dalam ibadah. Dan kita lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu merupakan tanda ketakwaan di dalam hati. Orang yang takwanya tipis mengagungkan syiar Islam berat banget. Syiar itu apa? Simbol. Simbol Islam bagaimana? Ini umum. Sebagian ahli tafsir ketika membahas ini, wa may yu'azzim sya'airallah, artinya dia memilih hewan sembelihan yang hebat. Mereka milih yang gemuk, milih yang mahal, milih yang betul-betul istimewa. Itu termasuk di antara ta'zim sya'airallah, mengagungkan simbol-simbol nilai Islam. Itu menunjukkan ketakwaan orang. Orang semakin bertakwa, dia bangga dengan tabiat, karakter, identitas Islam. Orang yang Islamnya tipis-tipis kayak kita ini, mau keluar nunjukin Islamnya malu. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, pakaiannya Masya Allah kayak pakaian ulama, tapi pas kuliah, pas balik naik kereta, ternyata kostum liburan sudah disiapin. Jadi nggak berbeda. Pakaian di bandara itu menyesuaikan customer. Padahal dia kan customer, kan bebas mau pakai apa. Saya bilang kepada mahasiswa, kenapa kita harus malu untuk menunjukkan, ini saya belajar, saya sudah ngaji ini, Islam yang benar itu begini. Orang yang mau buka aurat hampir telanjang saja tidak malu. Kenapa kita yang pakai identitas muslim, sunnah, kenapa malu? Saya dulu pernah sampaikan, ada seorang syekh, waktu saya semester 2 di Universitas Islam Madinah tahun 2006. Beliau mengatakan, saya ditugaskan kampus untuk melakukan interview calon-calon mahasiswa UIM di negara-negara manapun. Saya tidak suka safar sebenarnya. Saya lebih tenang di Haramain. Tetapi karena itu tugas saya berangkat. Tetapi saya tidak akan merubah pakaian saya. Jadi kemana-mana pakai jubah, pakai sorban begini. Orang lihat itu sungkan. Sungkan orang lihat itu. Antum pakai sarung, orang yang macam-macam ahli maksiat itu minggir. Yang pakai pakaian yang kelihatan sekali, na'udzubillah itu kalau lihat antum itu kayak bingung-bingung sudah dia tutup-tutupi. Ente kenapa tutup-tutupi? Kenapa nggak sekalian pakai pakaian yang terhormat sekalian? Itu menunjukkan sebenarnya ente itu nggak fitrah kayak gini nih. Kok bisa yang rusak fitrah dia siapa gitu? Nah sekarang orang yang sudah ngaji mau berpenampilan Islam syar'i malu. Ya, jadi ini ketakwaan untuk menghidupkan syiar ini kan kita perlu direfresh, ya. Dan komunitas itu akan mendukung. Kita kalau pulang berangkat bersama orang-orang yang ngaji, wah Masya Allah nggak sendirian, gagah banget itu. Masya Allah yang jenggotan nggak cuma satu, nanti yang pakai baju Pakistan juga banyak, nanti yang bawa apa itu juga banyak gitu. Saya pernah naik bis tuh. Kata kernetnya, temanmu banyak itu. Oh ternyata lihat itu jamaah yang suka bawa-bawa itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa sudah, daripada orang yang bawa gitar gimana? Ya guru saya dulu bilang, antum itu simple mau cari duit, bawa gitar naik bis. Satu bis antum dapat 1.000. Dulu 1.000 itu kan gede kan, 1.000. Kalau 10 bis sehari, 10.000 itu sehari. Kalau 30 hari berapa? Wes nggak usah jadi PNS sudah, jadi pengamen aja sudah. Simple kan, kaya antum, nggak terikat dengan waktu jalan nyanyi apa gampang. Tapi ya kita punya circle kayak gitu, nanti ala-ala kayak gitu sudah. Nah kita katakan ilmu itu mahal. Ketika orang siap untuk menunjukkan ilmu, maka orang akan kenalan dengan ilmu. Tapi kalau kita yang berilmu saja, kita tidak mau untuk menunjukkan dan bahkan mau bangga aja nggak bisa. Kira-kira orang lain bagaimana gitu. Baik, jadi ini pelajaran dari talbiyah, menunjukkan tentang syiar ya. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Sudah mau isya belum kan? Nah, cepat gini seneng Masya Allah. Hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha hurmah. Tidak boleh, tidak halal
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan jauh selama 1 hari dan 1 malam. Ini dipakai ukuran unta. Karena kalau di ukuran pesawat sehari semalam itu sudah keliling dunia mungkin. Ya, kalau pesawat itu kita ke Mekah aja kan cuma 9 jam. Enggak sampai sehari semalam. Itu sampai P itu juga masih belum sehari semalam. Tapi ini ukuran unta. Berarti seberapa? Para ulama mengatakan ini sejauh 80 kilo. Ada yang mengatakan 83, 87, 85 itu kira-kira. Tetapi perjalanan menggunakan unta sehari semalam itu segitu. Baik. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejarak itu kecuali harus temani mahram. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar sehari kecuali harus ditemani mahram. Sehari atau semalam atau sehari semalam, ini riwayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Ada riwayat, ini disebutkan dalam kitab ini, riwayat yang berbeda-beda. Di antaranya ada riwayat dalam Sahih Muslim atau bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La tusafirul mar'atu yaumain. Tidak boleh atau tidak halal ini seorang wanita safar untuk perjalanan 2 hari. Kecuali harus ditemani mahram. 2 hari 2 malam itu seberapa itu? Berarti 2 kali lipatnya 80. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang berbeda, ini dalam Sahih Muslim, masirata lailah, sepanjang 1 malam perjalanan. Riwayat lain ini juga dalam Sahih Muslim, masirata yaum, perjalanan 1 hari. Sebenarnya tidak kontradiksi ini. Ini 1 malam itu dengan harinya, 1 hari dengan malamnya, begitu. Baik, kalau 2 hari, 3 hari juga tentu berbeda dengan sehari. Dalam riwayat dikatakan waruya baridan, tidak boleh seorang wanita safar sejauh barid. Barid itu seberapa? Dikatakan tafsirannya adalah 4 farsakh. 1 farsakh 5 kilo. Kalau 4 farsakh berarti 20 kilo. Tidak boleh seorang wanita safar 20 kilo kecuali temenin mahram. Ini salat subuh ya. Waktu salat subuh atau waktu salat apa ini? Ya. Belum kan? Belum ada yang azan. Baik, kita katakan ini, kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, menunjukkan bahwa sebenarnya ini bukan ta'yin, kata beliau, tetapi yang dikenal oleh kaum muslimin itu safar, maka seorang wanita tidak boleh keluar kecuali harus ditemani mahram. Dan antum tahu, yang pertama ini syariat. Ini syariat. Kita tidak boleh untuk menjidal atau mendebat. Namanya syariat. Kalau kita ndak terima, itu urusan masing-masing. Tetapi kalau sampai debat atau mengatakan, oh ini nggak pantas zaman sekarang, itu nggak boleh, bahaya omongan kayak gitu. Yang kedua, kalau seandainya ada orang mengatakan, alhamdulillah istri saya lebih berani dari saya, lebih laki-laki dari saya, gitu misalkan. Ini kan sebagian orang ngomong kayak gitu, tapi dia tidak terus terang. Wah, kalau istri saya mau sudah biasa itu naik bis sendiri kemana-mana, sudah kalahin supirnya. Ya, misalkan. Terus mau pergi tanpa mahram, tidak boleh, karena hukum asalnya ini tidak berkaitan dengan berani atau tidak, ahli silat atau biasa, tidak. Ini ibadah. Maka kalau seandainya orang ingin keluarganya terhormat, ditemani mahram. Dan antum tahu, tidak ada yang memuliakan perempuan lebih hebat daripada syariat. Perempuan ini pernah menduduki tempat paling rendah sampai diwariskan. Jadi kalau ada seorang meninggal, ini istrinya diwarisi anaknya. Antum bayangkan itu. Maksudnya bukan ibunya, tetapi ketika orang punya lebih dari 1 istri, maka istri-istri bapaknya itu diwarisi anaknya. Itu sampai tingkat rendah itu. Belum lagi mereka berzina dengan perempuan, nanti yang berzina sampai berapa orang, kemudian ada lahir dia anaknya, maka perempuan itu akan melihat anaknya mirip sama siapa. Ketika mirip sama itu dipanggil, ini anakmu. Sudah diumumkan ini anak dia.
Itu di zaman sebelum Nabi SAW begitu, kotor banget, rendah sekali. Disebutkan dalam Al-Quran itu. Yatawara minal qawmi min su' ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka merasa sial dapat anak perempuan, apakah tetap akan dirawat tapi dia hina banget di depan orang, atau dia akan masukkan hidup-hidup dibenamkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bagaimana anak perempuan dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya nanti di hari kiamat. Baik, kita katakan setelah Islam datang betul-betul perempuan dimuliakan sekali. Ibu betul-betul dibuat bakti anaknya sampai 3 kali itu dibandingkan dengan ayah. Kemudian ketika dia berangkat harus ditemenin mahram. Ketika nikah dikasih wali, karena seringkali perempuan itu digombalin gampang. Laki-laki itu ahlus serbet wal jamaah. Perempuan digombalin gampang karena main perasaan. Coba antum sudah ngerti semuanya, kita ini makhluk yang normal kan. Iya, lihat perempuan kemudian dia pengen gitu, tapi kan nggak berani sama yang di rumah, sudah gombal aja gitu. Itu yang digombalin rasanya sudah kayak mau dilamar itu. Baik, ketika orang ditemenin mahram nggak macam-macam orang itu, nggak macam-macam. Dan ini sampai ada penelitian, ketika pasien perempuan masuk ke ruang dokter ditemani mahram, dokter akan hati-hati lebih daripada ketika dia sendiri masuk. Apalagi kalau dokter sendirian, dia ditemani sama perawat atau apa, asisten. Betul, itu sudah kasus, antum nggak usah cerita, sudah ini sudah ma'ruf sekali gitu. Maka kita katakan perempuan ditemani mahram itu merupakan penghormatan. Bahkan dalam syariat perempuan mau dinadhor calon saja, mau dilihat mukanya oleh calon, ditemani mahram nggak boleh, 4 mata sendirian nggak boleh. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidak boleh seorang wanita 4 mata khalwah sendirian dengan laki yang bukan mahram, kecuali nanti setan akan menjadi pihak ketiga. Pihak ketiga maksudnya bagaimana? Ngeramaikan biar nggak takut gitu, godain, parah sekali. Artinya perempuan itu ketika dijaga oleh mahram, dia terhormat, bukan dikungkung. Sekarang itu banyak hasutan dari netizen dan juga dari orang-orang yang tidak punya iman. Perempuan jangan bergantung pada laki-laki, nanti kecewa katanya. Kerja, punya penghasilan sendiri, jadi kalau ada apa-apa dia sudah bisa hidup sendiri. Itu kalaupun tidak ada apa-apa dia sudah merasa tidak butuh laki-laki. Kita katakan itu awal kehancuran rumah tangga dari situ sudah. Jadi qiwamahnya laki-laki itu rusak dari hembusan nafas-nafas jahat setan zaman sekarang itu. Kita katakan rumah sudah susah untuk diarahkan ketika seperti itu. Nah, sekarang tugas para aulia, para penanggung jawab, kakak kepada adiknya, ayah kepada anak putrinya, kemudian sampai anak kepada ibunya kalau memang dia cocok menjadi wali, hati-hati. Nah, baik, ini yang kita perlu tekankan. Sekarang ketika orang mau naik haji, apa kalau pakai mahram? Jawabannya iya. Memang diperselisihkan para ulama. Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada hambanya untuk yang mampu. Untuk yang mampu. Ini umum. Perempuan, laki sama. Miskin, kaya sama, silahkan. Pokoknya ayat ini umum. Pokoknya kamu wajib haji kalau kamu sudah mampu, ayo berangkat. Aku punya mahram atau nggak punya mahram, ini ayatnya umum. Baik, hadis yang kita pelajari ini juga umum. Pokoknya ada perempuan mau safar nggak pakai mahram nggak boleh. Tidak halal untuk seorang wanita yang tahu iman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa mahram, nggak boleh. Umum, mau safar haji, safar piknik atau safar pulkam, semuanya tidak boleh, harus pakai mahram. Nah, sekarang sama-sama umum nih, yang kuat yang mana? Para ulama mengatakan kita perlu hadis yang lain. Ini umum, ini umum. Kalau memang diantemkan gini, memang dia bisa menang, tapi satu sisi ini bisa menang, satu sisi kita perlu penguat dari hadis yang lain.
Dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, istriku akan menunaikan ibadah haji. Dan haji yang dimaksudkan wallahu alam haji wajib kata para ulama. Karena kalau seandainya haji sunnah, ngapain harus disebutin? Ini sunnah, nggak perlu Anda pertimbangkan. Tapi sekarang istriku mau haji, dan kemungkinan besar kok sampai dijadikan sebagai alasan oleh suami ini. Karena suami ini kenapa? Beliau mengatakan, wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Aku sekarang sedang dapat mandat, dapat tugas berangkat perang di pertempuran ini dan ini. Kalau seandainya istrinya mau haji sunnah, udah pernah haji wajib sebelumnya, ya sudah berangkat aja, nggak perlu Anda sebutkan, afwan, Anda nih gimana nih, harus berangkat menunaikan tugas atau Anda harus nemenin istri ini, dia sekarang mau haji. Kalau ternyata hajinya wajib, maka disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, intaliq fahujja ma'amra'atik, tinggalin perangnya, kamu berangkat haji. Para ulama mengatakan hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau sudah diwajibkan pemerintah, waliyu amril muslimin, maka dia menjadi fardu ain. Kalau seandainya dia memang petugas yang dikirim, maka dia harus kerjakan itu. Atau musuh datang ke kampung kita, kita wajib untuk membela, itu jihadnya sudah fardu ain. Musuh datang ke kampung kita, sudah nggak ada lagi izin apa segala macam waliul amr, sudah, karena kita harus membela diri, maka itu fardu ain sudah. Tapi kalau seandainya masih pilihan, berangkatnya keluar, masih ada instruksi dan pilihan, silahkan yang mau berangkat daftar apa, maka tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Sekarang orang ini, sahabat ini, izin istrinya mau hajian. Kata Nabi SAW, tinggalin jihadnya, kamu temenin istrimu. Menunjukkan bahwa berangkat menaikkan ibadah haji itu ditemenin. Baik, ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang sesuai dengan dalil. Anda katakan pembahasan fikih memang lebar dan ada khilafnya. Di antaranya mazhab yang mengatakan bahwa haji atau umroh, terutama apalagi yang wajib, tidak perlu pakai mahram. Seorang wanita cukup bersama rifqatun ma'munah, kelompok dan rombongan yang bisa dipercaya. Maka kita katakan memang itu ada pendapat sebagian ulama, tetapi tidak rajih, tidak kuat, karena bertentangan dengan hadis yang kita pelajari. Ini asli sudah isya ini ya. Isya Bahmudah lebih cepat atau lebih lambat? Sama ya. Silakan adzan. Baik, kita lanjutkan. Ini ada 15 menit ya habis adzan. Ana tak jamin di sini insyaallah aman bismillah. Baik, ini pembahasan di hadis yang keempat ini, ada dua lagi insyaallah. Terus ada satu hadis tok nyempil insyaallah sampai qomat bismillah. Baik, ini pembahasannya tadi disebutkan bahwa tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar tanpa mahram. Sekarang siapa mahram itu? Mahram itu orang yang tidak boleh diajak nikah. Itu namanya mahram. Kalau orang kita bilang muhrim itu salah ya. Kita katakan muhrim itu orang yang berihram. Tapi yang tidak boleh nikah itu namanya mahram. Yang tidak boleh nikah itu ada dua. Karena hubungan nasab atau karena hubungan musaharah. Musaharah itu karena pernikahan. Nah, itu semuanya bisa menjadi mahram kita ketika safar. Jadi mahram itu yang nentukan Allah, syariat. Bukan mahram buatan karom, ketua rombongan. Ya, sini ibu-ibu, sini ibu-ibu, ya kalian 10 mahramnya Pak ini. Nanti sini ibu-ibu 10, ini mahramnya Pak ini. Ini namanya mahram palsu. Ya, meskipun atas biaya dinas tidak boleh. Ya, jadi kita katakan mahram itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, itu sudah ada dalam surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, yang diharamkan untuk nikah dengan kalian wahai laki-laki adalah ibu kalian, anak perempuan kalian, kemudian saudari perempuan kalian. Nah, laki-laki sebaliknya, yang boleh menjadi mahram untuk seorang wanita dari sisi nasab ada bapaknya, ada anak laki-lakinya yang sudah baligh,
kemudian ada saudara laki-laki, kemudian ada paman, ada kakek, ya. Kemudian ada anak suami. Kalau seandainya dia nikah dengan duda, kemudian duda ini punya anak, maka anak laki-lakinya menjadi mahram untuk ibu tiri atau ibu sambung. Baik, tapi antum perhatikan coba. Di dalam kitab dan mazhab Malikiyah dikatakan bahwa Imam Malik pernah mengatakan yukrahu safaruha ma'ahu li ghalabatil fasadi fin nasi ba'dal asril awal. Sekarang safar dengan anak tiri itu menjadi makruh karena sekarang zamannya sudah berubah. Tidak seperti generasi pertama dulu. Orang rusak ketika dia berangkat bersama istri ayahnya, mungkin dia tidak menghormati seperti ibunya sendiri. Bahkan fitnah bisa terjadi antara anak tiri dengan ibu tiri. Antum bayangkan, ini perkataan Imam Malik. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah, abad kedua. Gimana sekarang? Gimana sekarang? Itu maksudnya kalau ayahnya nikah dengan istri yang muda, bisa fitnah betul. Kalau seandainya dengan mahram saja bisa fitnah, bagaimana dengan yang tidak mahram sama sekali? Contohnya siapa? Contohnya istrinya paman. Ana punya paman, punya istri dia. Ini nggak mahram untuk ana, nggak mahram. Mertua ana dengan istrinya, yaitu ikut mertua ana, itu namanya ibu mertua. Tetapi kalau dia punya dua istri, maka istri berikutnya nggak mahram untuk anak. Yang mahram untuk anak adalah ibunya istri. Kalau yang lain sudah orang lain. Sekarang misalkan sepupu tidak mahram, sepupu tidak mahram, karena kita sudah belok dua kali. Ke atas itu lewat jalur ayah ada paman, paman masih mahram, tapi turun ke bawah sudah enggak lagi, sudah enggak. Itu namanya sepupu itu bukan mahram. Maka pernikahan antar sepupu boleh. Boleh. Laki ini anak pamannya, ini perempuan anak paman lainnya. Nikah sah, nggak ada masalah. Maka tidak mahram mereka. Sudah anak anggap seperti saudara sendiri. Jangan main anggap. Kacau nanti. Sekarang sudah anggap-anggapan begitu, akhirnya kacau. Maka kita katakan bahwa mahram yang dimaksudkan adalah mahram yang sudah ditentukan syariat secara nasab seperti tadi. Kemudian yang kedua secara musaharah. Musaharah, mertua ini mahram. Dan bahkan para ulama mengatakan mertua itu mahram selamanya. Seandainya ada suami istri cerai, maka dia sudah tidak ada hubungan lagi, tapi dengan mantan mertua tetap mahram. Setelah dia sudah menjadi suami istri yang sah, maka mertua ini langsung menjadi mahram selamanya. Dan tidak boleh lagi mereka dinikahi, sama sekali tidak boleh. Baik, ini pembahasan yang bersisa dalam hadis ini. Baik. Kemudian berikutnya adalah hadis satu aja tentang fidyah. Fidyah itu orang yang melakukan pelanggaran, tapi karena dia ada uzur, akhirnya dia perlu membayar dam, kata orang kita. Di dalam syariat namanya membayar fidyah. Kalau orang tidak melanggar, maka sembelihan itu namanya bukan fidyah, tetapi hadiyu. Hadiyu. Orang yang melakukan haji qiron atau haji tamattu', maka dia perlu menyembelih hewan. Namanya bukan kurban. Kalau kurban itu namanya udhiyah. Kita bisa lakukan di sini, di tempat kerja, atau di mana di kampung kita. Ala khilaf di antara para ulama, memang ada khilafnya di situ. Tetapi yang untuk jamaah haji namanya hadiyu. Nah, kalau orang melanggar, dia perlu membayar denda, namanya fidyah. Fidyah itu tidak harus nyembelih, tetapi dia dipilih 3. Imma dia nyembelih, atau dia kasih makan 6 orang miskin masing-masing 1 sa'. Dalam hadis dikatakan. Kemudian pilihan yang ketiga, dia berpuasa 3 hari. Baik. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Ma'qil, qala jalastu ila Ka'b bin Ujrata fasa'altuhu 'anil fidyah. Abdullah bin Ma'qil ini seorang tabi'in, dia bilang kepada Ka'b bin Ujrah. Ka'b bin Ujrah ini seorang sahabat. Ketika zaman Nabi SAW, Ka'b bin Ujrah ini pas hajian,
kepalanya kutuan gatel, sampai tumor itu banyak sekali. Antum bayangkan orang ada tumornya di kepala sampai berjatuhan tumornya, gimana itu? Nah, ini beliau cerita. Ana tanya kepada, kata Abdullah bin Ma'qil seorang tabi'in, aku tanya kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu tentang hukum fidyah, maka beliau menjawab, nazalat fiyya khasatan wa hiya lakum 'ammah. Ayat ini sebab turunnya karena aku dulu pernah parah seperti itu, tapi akhirnya turun firman Allah untuk kalian semua, hukumnya sama. Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Aku dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku sakit, dilaporin, ini gimana nih? Orang yang lagi ihram kan tidak boleh potong rambut. Tapi sekarang tumor saya ini sampai berguguran di muka, coba antum bayangkan. Ini saking banyaknya karena sakit. Karena sakit, bukan dia melihara di sini. Ya, jadi dia karena sakit, gatelan. Ana lihat kadang-kadang orang kayak begitu kasihan sekali memang. Ya, kalau udah sakit begitu, akhirnya sampai jatuh begini. Nabi SAW melihat sampai nggak tega. Beliau mengatakan, ma kuntu ural waja'a balagha bika ma ara, au ma kuntu ural jahda balagha bika ma ara. Aku nggak nyangka kamu bakal sesakit ini atau sesulit ini yang kamu rasakan. Kemudian beliau mengatakan, tajidu syatan, kamu punya kambing apa enggak? Maksudnya kamu bayar denda, sudah kamu potong rambut saja. Karena rambut itu akan membuat tumornya kan tambah bebas di situ. Tapi kalau dipotong gundul, maka dia akan pergi. Jadi lukanya itu semakin cepat keringnya gitu. Akhirnya karena dia sakit, bolehlah dia potong rambut. Dan ini para ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang sakit, mau tidak mau dia harus pakai pakaian. Karena dia sakit, kecelakaan atau na'udzubillah, akhirnya dia mau tidak mau harus pakai pakaian, bayar fidyah dia. Bayar fidyah dia pakai pakaian, dibawa ke rumah sakit, pakai infus apa segala macam. Baik, yang jelas orang ini akhirnya ditanya oleh Nabi SAW, kamu punya kambing enggak untuk disembelih bayar dam itu? Qultu la, aku enggak punya. Qala fasum thalathata ayyam au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfa sa'. Kamu puasa 3 hari. Kapan 3 hari itu? Boleh sebelum hajian, tanggal 4 Dzulhijjah, 5, 6, atau pas hajian. Pas lagi dia wukuf, silahkan puasa. Kalau seandainya tidak membuat dia lemah atau capek dalam melaksanakan rutinitas haji. Tapi hukum asalnya silahkan, ini menjadi pilihan berikutnya. Pas bayar dam, nggak punya duit untuk beli kambing, puasa 3 hari. Atau pilihan berikutnya, au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfa sa'. Kamu kasih makan 6 orang, 1 orang setengah sa'. Setengah sa' itu ukuran setengahnya zakat fitrah. Zakat fitrah 3 kilo. 1 sa' itu takaran. Dikira-kira sekarang 3 kilo. Fatwanya para ulama Arab Saudi 3 kilo. Kalau kayak Indonesia pengen ngirit jadi 2,5 kilo atau 2,7 itu. Mereka bilang enggak, itu takaran yang sudah insya Allah pas banget. Ya, kita katakan sebenarnya itu tidak ada dalilnya. Itu hanya mengira-ngira. 1 sa' itu kan takaran 4 mud nabawi. Tangan Nabi SAW ini segini ini dikali 4 itu namanya 1 sa'. Nah, dikira-kira itu sebenarnya. Para ulama Saudi berhati-hati, 3 kilo jangan kurang. Nanti kalau kurang kan kita yang rugi gitu. Nah, kalau Indonesia kan mungkin makannya apa gimana gitu, udah 2,7 atau 2,5. Baik. Kalau ini setengah berarti sekitar 1,5 kilo. Entah itu makanan pokok atau dia modelnya pakai makanan yang sudah siap saji. Tetapi ini pilihan untuk orang yang tidak punya sembelihan. Sebagian ulama mengatakan 3-tiganya, nyembelih dam, masih makan, puasa, bebas, milih salah satu. Sebagian ulama mengatakan enggak, jangan langsung milih. Lihat dulu punya duit untuk membayar dam ini atau tidak. Kalau bisa bayar, maka kita bayar. Itu sempurna dan paling afdal. Dalam riwayat dikatakan, fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yut'ima farqan baina sittatin aw yuhdiya syatan aw yasuma 3 ayyam. Riwayat yang lain menunjukkan bahwa 3 hal ini memang pilihan semua. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih pilihan dia antara 3 tadi. Kasih makan atau puasa atau nyembelih. Baik, kesimpulannya ini untuk orang yang memang dia tinggal 3 menit aman. Untuk orang yang bayar denda, maka sembelihan itu disembelih di sana. Disembelihnya di sana, bukan di Indonesia, karena dia berkaitan dengan manasik.
Kalau kurban mau dipakai di Indonesia, fadol silahkan. Sekarang yang diramaikan orang hadyu, disembelih di sini atau di sana. Kita katakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan itu hewan yang dipersembahkan ke tanah haram. Bahkan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar fi Fiqhi Madhahibi Ulama'il Amsar, ini buku khusus untuk membahas semua fikihnya 4 madhab. Beliau mengatakan ijma' para ulama bahwa hadyu tidak boleh disembelih di luar tanah haram. Beliau mengatakan waqad nuqila al-ijma'u ala adami jawazi dhabhil hadyi fi ghairil haram. Dinukil ijma', kesepakatan para ulama tidak boleh hadyu disembelih di luar tanah haram. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Famahilluha ilal baitil atiq." Tadi yang kita berbicara tentang syiar-syiar itu. Allah menyatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, thumma mahilluha ilal baitil atiq." Kalian silahkan memanfaatkan kendaraan kamu. Mau dipakai tunggangan, kendaraan maksudnya unta. Mau dipakai tunggangan, mau disembelih untuk makan daging, atau mau dipakai untuk diperah susunya, fadol silahkan. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Apa ditentukan itu? Kalau mau dipakai untuk hadyu. Kalau sudah dipakai hadyu, nggak boleh kamu ambil susunya, nggak boleh kamu makan dagingnya, tapi kamu bawa ke tanah haram. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Nanti tempat nyembelihnya di Ka'bah. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Orang-orang beriman, jangan kalian nyembelih berburu kalau kalian dalam keadaan ihram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah. Yang berburu maka dia harus ganti. Ganti apa? Ganti yang semisal dengan yang dia buru, sebagai hadiyan balighal Ka'bah, persembahan yang dipersembahkan ke Ka'bah. Jadi hadyu itu tempatnya di sana. Satu lagi dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian tahallul sampai sembelihan itu tiba di tempatnya. Tempatnya di mana? Di tanah haram. Orang mulai tahallul itu kalau sudah hajian, wukuf di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian lempar jumrah di Mina, baru setelah itu dia sembelih hadyunya di Mina. Para ulama mengatakan kalau di luar Mina boleh, boleh, tapi di tanah haram. Kalau di tanah haram keluar gimana? Keluarnya di mana? Di Indonesia. Anak butuh dalil itu. Butuh dalil. Kalau orang bilang, oh ini karena orang-orang sini miskin, kita katakan subhanallah, di masjid kita yang kita banggakan, Masjid Baitul Amin itu, kalau seandainya kita bilang itu masjid kasihan nggak makmur, sekarang jamaah umroh dari Jember khusus umrohnya di Masjid Baitul Amin aja, boleh kayak gitu? Alasannya ini kan masjidnya sepi, kita pengen ramaikan. Sekarang umrohnya jamaah Jember di sana saja. Oh mungkin semua ormas nggak terima, ya sudah jamaah Bahmudah saja, kalau umroh nggak usah capek-capek ke sana, murah, datang ke Baitul Amin, terima antum. Ini sudah ada aturannya dari sononya. Kalau kita bikin peraturan sendiri di ormas-ormas, kacau itu. Ya, maka kita katakan mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan dalil, bukan sesuai fatwa ormas. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.